Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah diberikannya kita dapat bertemu walaupun secara daring. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang analisis materi Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah atau MI kelas 6. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Dini Arina Haq, yang kedua saya Ibnu Syakur Al-Sya'bani, yang ketiga Priyo Dwi Purniawan, yang keempat Intan Sri Maharjani, dan yang kelima Rizky Aristia Afandi. Mengenai profil buku yang kami analisis yaitu mata pelajaran Quran Hadis, buku guru, kelas atau semester, kelas 6, semester 1 dan 2, ganjil dan genap, tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kontributor naskah Suntari MPDI, penelaah DRA Hajah Elo Al-Bugisi MAG, penyelia penerbitan Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian daftar isi buku. Daftar isi buku pada buku ini terdapat 5 bab pelajaran. Yang pertama, pelajaran pertama yaitu mari belajar surat Ad-Duha. Adapun subbabnya, yang pertama membaca surat Ad-Duha, yang kedua menghafal surat Ad-Duha, yang ketiga mengartikan surat Ad-Duha, yang keempat memahami isi kandungan surat Ad-Duha, yang kelima mari menulis surat Ad-Duha. Kemudian pada pelajaran kedua yaitu mari gemar memberi. Subbabnya yang pertama membaca dan menghafal hadis tentang keutamaan memberi, yang kedua mengartikan hadis tentang keutamaan memberi, yang ketiga memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi, yang keempat mari menulis hadis tentang keutamaan memberi. Kemudian pada pelajaran ketiga materinya yaitu mari belajar hukum bacaan mad. Pada pelajaran 3 ini hanya ada 2 subbab. Yang pertama pengertian mad, yang kedua macam-macam mad. Kemudian pada pelajaran 4 yaitu gemar membaca surat Al-Bayyinah. Adapun subbabnya yang pertama mari membaca surat Al-Bayyinah, yang kedua mari menghafal surat Al-Bayyinah, yang ketiga mari menulis surat Al-Bayyinah. Terakhir pada pelajaran kelima materinya yaitu gemar beramal soleh. Subbabnya yang pertama membaca dan menghafal hadis tentang amal soleh, yang kedua mari mengartikan hadis tentang amal soleh, yang ketiga kandungan hadis tentang amal soleh, dan yang keempat menulis hadis tentang amal soleh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama analisis capaian kompetensi. Kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu yang pertama kelompok kompetensi dasar sikap spiritual mendukung KI1 atau kelompok 1, yang kedua kelompok kompetensi dasar sikap sosial mendukung KI2 atau kelompok 2, yang ketiga kelompok kompetensi dasar pengetahuan mendukung KI3 atau kelompok 3, dan yang keempat kelompok kompetensi dasar keterampilan mendukung KI4 atau kelompok 4. Pada kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 semester ganjil dan semester genap ini terdapat kompetensi inti yang mencakup 4 kompetensi, yaitu KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Kemudian kompetensi dasar pada semester ganjil dan semester genap ini sudah mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik.
Adapun kompetensi inti yang terdapat pada buku ini, yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh anggota yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sedikit saya akan menambah tentang analisis materi yang ada di buku guru tersebut. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi inti. Bab yang pertama, perincian materi. Pada bab ini sudah sangat baik. Peserta didik diharuskan membaca, mengartikan, serta menghafal surat Ad-Duha, sehingga dapat menambah hafalan terhadap peserta didik. Dan materi yang disampaikan sudah sangat baik, karena berdasarkan dalil dari Al-Quran, dan ada faedah isi kandungan yang sudah dijelaskan, serta dapat untuk diamalkan. Hanya saja kurang ada dalil penguat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbab nuzulnya dalam Quran surat Ad-Duha yang materi yang ada di buku. Berkaitan dengan asbabun nuzul surat Ad-Duha, ada beberapa riwayat atau hadis yang sahih. Di antaranya hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu. Ia berkata, Jibril alaihissalam tertahan, tidak kunjung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata seorang wanita dari Quraisy, setannya terlambat datang kepadanya, maka turunlah surat Ad-Duha ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kualitas hadis. Materi pada bab ini tidak ada dalil penguat berupa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang kedua, perincian materi. Di dalam bab ini sudah sangat baik atau sudah baik, dan peserta didik diharuskan serta dilatih untuk membaca, menyebutkan arti, menjelaskan isi kandungan, serta menghafal. Pada bab ini tidak ada dalil dari Al-Quran dan penjelasan ulama ahlu sunnah terkait pembahasan yang disampaikan. Asbabun nuzul Al-Quran, di dalam bab ini tidak ada dalil dari Al-Quran, sehingga tidak ada asbabun nuzulnya. Kualitas hadis dari sisi takris dan sanad dalam hadis pada bab ini. Takris dalam hadis ini muttafaq alaih, diuraikan oleh Imam Al-Bukhari. Bab ketiga, perincian materinya. Pada bab ini dijelaskan lebih mengarah ke pembelajaran tahsin dan juga ilmu tajwid. Materi yang disampaikan sudah sangat baik, serta ditambah contoh hukum bacaan dan cara membaca. Asbabun nuzul dalam ayat Al-Qur'an, asbabun nuzul ayat Al-Qur'an yang dijelaskan di dalam bab ini tidak ada dalil ya, dalil Al-Qur'an maksudnya. Dalil Al-Quran ini hanya memberi bagi penjelasan bagaimana cara membaca hukum mat atau ilmu tajwid yang ada, yang sudah tertera. Jadi tidak ada penjelasan materi yang lainnya. Kualitas hadisnya pada bab ini tidak ada dalil penguat berupa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena materi pada bab 3 ini mempelajari tentang ilmu tajwid. Kemudian pada bab 4, perincian materi. Paparan materi yang disampaikan sudah baik, diawali dengan perkenalan terhadap surat Al-Bayyinah. Dan materi yang disampaikan masih global, perlu ada penjelasan dari ulama tafsir. Asbabun nuzul ayat Al-Quran, surat Al-Bayyinah ini
yaitu ketika Ubay bin Ka'ab merupakan penduduk Yathrib yang sangat cerdas, gemar membaca dan pandai menulis. Saat datang Mus'ab ibn Umar yang diutus Rasulullah SAW untuk meminta agama Islam kepada penduduk Yathrib. Ia langsung bergabung dan menyetujui keislamannya, ikut dibayat di Aqabah dan ikut menerima Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Karena kepandiannya menulis, Ubay dipilih Rasulullah SAW sebagai salah satu pencatat dan penulis ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Allah kepada Rasulnya. Dia juga senantiasa berada di samping Nabi SAW. Karena perannya itu, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ubay, Jibril menyuruhku untuk membaca ayat Al-Quran, menerimamu." Dengan takjub Ubay menjawab, "Allah mengutip namaku kepadamu?" "Ya," dia menisbahkan kepada malaikat tertinggi. Lalu Rasulullah SAW mengutip ayat Al-Quran untuk Ubay untuk dicatatnya, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 1-8. Kemudian Ubay menangis terharu dan bahagia saat menerangkan wahyu yang disampaikan Rasulullah SAW diterima untuk dicatat. Ia disambut dengan bangga atas keutamaan yang diberikan Allah melalui sahabat lainnya. Kualitas hadis pada bab ini tidak ada dalil penguat berupa dari hadis Nabi SAW. Bab 5, perincian materi. Materi dan dalil dari hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Pada bab ini sudah sesuai dengan dan disertai penjelasan yang cukup konkret. Asbabun nuzulnya pada bab ini hanya tidak ada dalil dari Al-Quran, sehingga tidak ada asbabun nuzulnya. Kualitas hadis ini pada bab ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Materi pendukung. Pada bab yang pertama, ada materi pendukung untuk bab ini, yaitu pada ayat pertama surat Ad-Duha ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, yaitu waktu ketika menjelang siang saat matahari mulai naik dan menerangi cahaya dengan cahayanya. Yang pada bab 2, materi pendukungnya belum ada dalil pendukung, tapi akan ditambahkan diantaranya dalil penguat seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menolak pemberian dari Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya. Maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan menturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya." Pada bab ketiga, dalam materi pendukung, karena pada bab ini membahas ilmu tajwid, jadi fokus ilmu tajwid saja. Tidak ada asbabun nuzul ayat Al-Quran maupun hadis maupun asbabul wurud hadis serta materi pendukung. Jadi bab 3 ini hanya mempelajari tentang ilmu tajwid. Pada bab 4 ini penjelasan dari tafsir As-Sa'di. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, dan kaum musyrikin pada seluruh umat, melepaskan diri dari kekufuran dan kesesatan mereka." Artinya, mereka akan terus-menerus berada dalam penyimpangan dan kesesatan mereka. Tidaklah waktu berlalu bertahun-tahun selain menambah kekufuran mereka. Pada bab kelima ini, materi pendukungnya adalah ada dalil penguat dalam pembahasan ini. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah ia meninggal, padahal ia berada di dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama, lalu orang yang mengalirkan sungai, 3 orang yang membuat sumur, 4 orang yang menanam kurma, 5 orang yang membangun masjid, 6 orang yang memberi mushaf Al-Quran, dan orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa mohon ampun untuknya setelah wafat." Pendekatan mengajarkan materi. Pendekatan yang digunakan dalam buku tersebut berpusat pada teacher center dan student center. Setiap bab memiliki proporsi yang berbeda dalam pendekatan materinya, namun lebih mendominasi kepada teacher center. Walaupun teacher center lebih mendominasi dari keseluruhan bab, namun juga pendekatan yang digunakan sangat bervariasi.
sehingga dapat mengurangi rasa bosan siswa. Buku ini juga memberikan kesempatan pada guru untuk menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga guru dapat memahami kondisi setiap siswanya masing-masing. Ketika seorang guru dapat memahami kondisi siswanya masing-masing secara lebih, maka guru dapat memakai sistem pembelajaran yang lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh para siswanya. Dalam setiap bab juga disediakan sistem remedial. Hal ini sangatlah membantu untuk mengetahui seberapa jauh dan mengetahui secara jauh dan mengevaluasi lebih hasil belajar siswa, sehingga guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih merata dan mudah dimengerti oleh siswa. Ada berbagai macam modul pendekatan materi seperti pendekatan kontekstual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan konsep, pendekatan proses, open-ended, Seinfeld, realistik, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Berdasarkan beberapa macam pendekatan materi di atas, buku ini sudah lebih dari cukup untuk menerapkan berbagai macam pendekatan di setiap babnya. Kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah maupun psikis rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan. Ahli psikologi yang memberikan kontribusi teori penting mengenai perkembangan kognitif adalah Jean Piaget 1952. Menurutnya tahap perkembangan kognitif menurut periode usia adalah sebagai berikut: sensori motori usia 0 sampai 2 tahun, kemudian operasional usia 2 sampai 7 tahun, kemudian operasional konkret usia 7 sampai 12 tahun, dan operasional formal usia di atas motorik. Perkembangan kognitif juga dipengaruhi dan mempengaruhi aspek bahasa, sosial, emosional sebagai contoh peserta didik yang memiliki perkembangan kognitif yang baik. Diharapkan mampu memahami nilai dan aturan sosial, memiliki penalaran moral yang baik. Ilustrasi dalam setiap babnya menurut saya sebenarnya lebih memudahkan pemahaman terhadap siswa dan sudah sesuai dengan standar kompetensi. Kemudian pada peta konsep setiap bab sudah sesuai standar kompetensi. Nah, selanjutnya uraian materi yang setiap babnya sudah mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Setiap membahas ayat, urutannya bahasanya itu dari membaca dan menulis teks ayat, hukum bacaan, arti perkata, keseluruhan dan isi kandungan sudah lengkap. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menimbang atau menentukan nilai. Nah, itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu berdasarkan beberapa kriteria yang sudah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang ada pada buku Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 itu dinilai sudah sesuai dengan kriteria penilaian kurikulum 2013. Nah, di mana itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Di sana terdapat prinsip-prinsip hasil penilaian. Nah, diantaranya yaitu ada shahih, objektif, adil, terpadu, kemudian ada terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracu pada kriteria, dan akuntabel. Nah, jika proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran itu sudah dikatakan sesuai, artinya itu sudah memenuhi prinsip yang tertera pada Permendikbud
nomor 23 tahun 2016 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, penilaian pada buku tersebut itu sudah dilakukan berdasarkan pada data kemampuan yang diukur oleh guru terhadap siswa-siswanya, bukan karena adanya faktor subjektivitas guru terhadap siswa. Kemudian penilaian tersebut harus objektif kayak gitu. Makanya setiap guru itu menilai atau mengevaluasi terutama siswanya itu harus secara objektif, bukan karena faktor subjektif. Nah, dengan cara objektif itu maka akan dinilai lebih adil bagi orang yang dinilai, karena jika penilaian tersebut dilakukan secara subjektif maka akan ada kecemburuan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Nah, proses pembelajaran dengan evaluasi itu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling berkesinambungan seperti itu. Maka proses penilaian atau evaluasi itu harus dilakukan secara sistematis, teratur dan terstruktur. Makanya itu dilakukan agar proses penilaian atau evaluasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku dan dapat dinilai baik dan mampu dipertanggungjawabkan dengan data penilaian yang sudah ada. Nanti dinilai baik dari segi teknis, mekanisme, prosedur, bahkan hingga hasilnya. Maka guru juga harus bersifat terbuka atau transparan gitu ya. Artinya bagaimana proses hasil dari penilaian itu dapat diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Seperti itu. Baik teman-teman, jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini adalah kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu yang pertama kelompok kompetensi dasar sikap spiritual, yang kedua kelompok kompetensi dasar sikap sosial, yang ketiga kelompok kompetensi dasar pengetahuan, dan yang keempat kelompok kompetensi dasar keterampilan. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Tahap perkembangan kognitif menurut periode usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sensori motori usia 0-2 tahun, kemudian operasional usia 2-7 tahun, kemudian operasional konkret usia 7-12 tahun, dan operasional formal usia di atas 12 tahun. Evaluasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menimbang serta menentukan nilai dan arti akan sesuatu yang dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, maupun suatu kesatuan tertentu berdasarkan seperangkat kriteria yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.